Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, saya sekarang sedang berada di depan Masjid Al-Azhar. Masjid tertua sejak zaman Fatimiyah. Di mana dimenangkan Al-Azhar itu karena disebutkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Disebut Azhar karena cantik. Masjid ini bersebelahan dengan Masjid Sidi Maulana Al-Husain sebelah sana. Kalau kita mau ke sana, lewatnya dari bawah sini, penyeberangan bawah. Jadi tidak menyeberangi jalanan mobil umum, tetapi lewat dari bawah jalanan itu. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita tahu masjid ini adalah masjid yang paling tua, yang sejak dulu Sayyidah Fatimah Fatimiyah maksud saya, ingin bagaimana masjid di dalam itu ada tempat belajar. Dan terus dilanjutkan pada masa Al-Ayyubiyah juga ini digunakan sebagai sarana belajar pembelajaran. Bahkan di era Mamluk pun juga digunakan sebagai sarana belajar. Jadi masjid memang untuk membangun peradaban, dan dari masjid dicetaklah ulama-ulama talaki di tempat ini. Sampai sekarang, di era modern kemudian tahun 60-an itu dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang modern, universitas, sehingga ada jurusan umum dan agama. Universitas ini universitas tua tetapi tidak pertama di dunia, karena ini setelah Qarawiyyin. Jadi ada 500 tahun sebelumnya adalah Universitas Qarawiyyin di Fez, Maroko. Kita teman-teman sekalian ingat bahwa ulama-ulama Indonesia banyak sekali yang mutakharrij, lulusan-lulusan dari Universitas Al-Azhar, dan masjid sebagai sarana membangun, mendidik ya anak-anak kita, orang ulama-ulama kita untuk membangun peradaban di dunia ini. Jadi agama yang dijadikan sebagai nilai spirit kemajuan dibangun dari masjid. Jadi imaratul masjid itu identik dengan imaratul ardi. Keterkaitan kita ini, spiritual kita, intelektual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, saat yang bersamaan juga keterkaitan dengan bagaimana membangun alam semesta ini. Teman-teman sekalian, saya sudah tidak sabar lagi pengen ngajak ke dalam melihat bagaimana di masjid di dalam Masjid Al-Azhar ini. Kemudian nanti kita akan keliling melihat Universitas Al-Azhar yang itu menjadi idola. Orang-orang kita menghormati pada lulusan Al-Azhar, dan manhajnya pun juga digunakan sebagai manhaj Azhari. Mari bersama-sama kita lihat masjid di dalam. Jami Al-Azhar. Jadi Muhammad Hussein Al-Mubarak. Ini ada renovasi, perluasan, dan juga pemenuhan terhadap kebutuhan mahasiswa-mahasiswa kita dan juga masyarakat di sini. Ini kalau kita mau masuk ke dalam. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah. ندخل هنا. يدخل ده هذا جامع الازهر، الدخول مجانا وكل حاجه مجانا هنا. ما شاء الله. نشكر. هنقلع الاحذيه بس. Di sini katanya masuk itu gratis, belajar juga gratis, tapi syaratnya adalah buka sepatu katanya. Nashkurukum. Syukurlah. An Indonesia. Wa kasirun yani min at-tullab Indonesia huna ya. Aksar min 10 alaf. هتلاقيهم كلهم قاعدين جوه. Syukran jazilan. اتفضل اتفضل. هنقلع بس الاحذيه. Teman-teman sekalian, ternyata baru masuk di sini ada buku-buku ghairu mukhassasah lil misrin. Jadi tidak khusus kepada orang Mesir, jadi bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa masuk ke maktabahnya. Ini perpustakaan. Ini Dr. Syafi, anggota dari ulama-ulama senior untuk melakukan penelitian dan studi tentang keislaman. Al-Muntakhazah fi Dirasah Al-Aqliyah, ini dalam ilmu filsafat rasionalisasi keilmuan. Ini masuk ke perpustakaannya di dalam. Kita mau masuk ke dalam teman-teman sekalian, masjidnya. Alhamdulillah. Ini banyak teman-teman di masjid sambil iktikaf dan sambil belajar. Tapi dalam masjid belum dibuka, jadi semua masih ada di emperan masjid. Masjidnya di dalam. Mereka sambil iktikaf, sambil talaki, sambil belajar kepada guru-gurunya. Jadi modelnya halaqah kecil, sekaligus mereka pendalaman-pendalaman dari pelajarannya.
Dulu tes langsung sini berarti non beasiswa ya atau non beasiswa artinya, tapi kan gratis semua belajarnya kan? Iya, insyaallah. Oke. Alhamdulillah lancar ya, berarti 4 tahun pas ya. Nerusin sini S2 atau? Belum tahu. Oke, bismillah. Mudah-mudahan lancar ya. Namanya? Anak Muhammad Ilham Ghaffar. Ilham Ghaffar. Tinggal jauh sini atau dekat? Nggak dekat sih. Oh, sini. Oh, ini berarti teman-teman yang mau ujian belajar di sini semua ya. Iya, kebetulan. Tapi ada yang ada juga. gurunya yang belajar melalui guru begini ya? Iya ada, ini Quran biasanya Quran. Kalau pagi Tapi juga ada ummahat ya, mudah ibu-ibu ada- berarti ya? ada ummahat. Ummahat. Kalau sore siang-siang itu nanti ada talaki-talaki dari syekh di samping-samping. Jadi belajar di sini kepada Syekh Turas. Tapi kalau sholat di sini langsung? Biasa di sini. Nggak dibedain ya, kalau biasanya kalau di Indonesia itu kan tempat perempuan, tempat lagi. Sini enggak ya? Kalau sholat aja, kalau perempuan sholat di sana, di ujung sana. Oh, perempuan. Tapi kalau belajar bebas ya? Langsung gitu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim Karim. Nah, Muhammad Ilham Ghaffar. Muhammad Ilham Ghaffar, saya lupa tadi. Muhammad Ilham Ghaffar. Nashkurukum. Ma'an aja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sampean dari? Dari Banten G, Oh, Banten. Pesantren apa dulu? di Cepot di Badar Rahman. Oh, oke, Cepot. Kita sebelum pernah ketemu kayak di acara MUI Banten. Oh ya, itu yang di Banten. Baru wafat itu ketuanya, kayak Ma'ani, Hamdi Ma'ani itu. Dengan Jurusan apa di sini? kita jurusan syariah. Syariah. Ya. Apa mas syariahnya? Muqaranatul Madzhab atau Oh, itu campur sih, Ada Oke. fikih muqaron sama fikih mazhabi juga. sekarang semester Tingkat 1. tingkat baru masuk. Baru saya datang kemarin Desember. Oh, Desember ini baru masuk ya. Baru Oke. ujian sekarang. Ini ujian kan, ujian pertama berarti ya? Ya ujian. Nggak ada ikut matrikulasi dulu, langsung masuk berarti. Matrikulasi di Indonesia sih. Indonesia. Oh, sini langsung kuliah ya. Yang program Kemenak atau tes sendiri? Yang menak sih. Kemenak, berarti beasiswa full. Kemenak nanti dibagi dua gitu, ada yang non beasiswa. ada Oh, yang ini beasiswa. karena sedikit sekali ya beasiswa itu. Oh, ini yang nggak full ya. Yang beasiswa. Oke. Terus dulu tesnya tuh mulai tes dari sana Hah? di Kemenak, terus diterima yang non beasiswa, artinya non dibiayai hidupnya, Ya, tapi kalau kuliahnya belajar, semua kan gratis kan. gratis. Alhamdulillah, ini calon-calon ulama kita. nih. Minta doanya ya. Tadi namanya siapa? Raffi J. Raffi, ini Ilham. Raffi, bismillah, ini calon ulama Indonesia. Ini hadis, ini syariah. Saya juga syariah dulu fikul muqaron. Koron. Nah, jadi kalau syariah nyambung. Kalau hadis yang kuat hafalannya nih, ya hafal berapa hadis sudah? Hah? Hafal berapa hadis sudah? Oh, oke, alhamdulillah ini teman-teman kita, anak-anak kita. Saya juga lagi mencoba menjalin kerjasama di pesantren saya untuk bisa kuliah di sini di Al Azhar, di pesantren Cendekia Aman. Ada ketemu gini nanya, ada yang modelnya lewat Kemenak, ada yang daftar sendiri gitu. Tapi di sini ada berapa? 16.000 ya? Ya, mungkin sudah Tulap mencapai atau mahasiswa di Indonesia ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MUI TV, editorial MUI TV, pada episode kali ini kita akan membahas isu yang spesial. Dan kita berada di tempat yang sangat spesial. Kita sekarang berada di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Nah, kita tentu sekarang juga kedatangan tamu-tamu spesial. Yang pertama adalah Mbak Aindana Zulfa. Beliau ini adalah mahasiswi tingkat akhir Fakultas Syariah Universitas Al Azhar. Assalamualaikum Mbak Indana. Waalaikumsalam. Dan warahmatullahi saya akan ditemani sama adik kita Ning Najma. Beliau adalah putri dari Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah. Nah, kawan-kawan sekalian, Al Azhar University atau Universitas Al Azhar itu menjadi manarul ilm, menjadi mercusuar ilmu, tempat belajar para calon mahasiswa dan mahasiswa dari berbagai negara untuk menimba ilmu agama. Nah, tentu sahabat MUI TV dimanapun berada, kita tentu penasaran bagaimana sih kita mendaftar ataupun bisa bergabung sebagai Abnaul Azhar. Jadi istilah yang digunakan oleh Al Azhar itu adalah Abnaul Azhar. Anak-anak Al Azhar seperti apa?
Nah, kita akan mengupasnya secara langsung, menimbanya secara langsung dari Mbak Indah Nazulfa. Mbak Indah Nazulfa, sudah berapa lama ini sampean di Mesir. Di Mesir. Di Mesir ya? Ya, kalau berapa lama? Sekarang itu sudah berjalan 5 tahun. Sudah 5 tahun ya? Berangkat tahun Sebenarnya- berapa? Berangkat tahun berapa? Saya berangkat tahun 2020 awal, tapi baru kuliahnya itu akhir 2020. Akhir Karena 2020. harus ada ini kan persiapan bahasa. Nah itu kalau di persiapan bahasa itu dilakukan selama berapa tahun? tergantung tahdid mustawa. Jadi kalau mau Tahdid masuk mustawa itu apa? Iya, coba dijelasin dulu Ini ya. kan pemirsa ini kan juga banyak yang belum tahu. Tahdid Bingung. mustawa ini apa? ya, jadi setiap mahasiswa Al-Azhar kalau zaman saya dulu itu harus masuk markas Syekh Zaid atau semacam Oke. persiapan bahasa. Oke. Dan itu sebelum kita masuk harus ikut tahdid mustawa atau penentuan kelas. Oke. Oh. Jadi Penentuan level begitu Penentuan ya? level. Oke. Bahasanya gitu ya. ya, jadi seberapa kemampuan bahasa Arabnya dari masing-masing individu, terus disesuaikan sama level mustawanya. Nah, kebetulan saya waktu itu masuk ke Mutawasit Tsani, ya Ah, itu tengah-tengah. mustawa apa nih? Mustawasit. Jadi Tingkatannya ada berapa gitu? Tingkatannya itu ada sekitar 7 ya kalau Ada nggak salah. 7, Dari oke. dari mubtadi awal, mubtadi tsani, mutawasit awal, mutawasit tsani, mutaqaddim awal, mutaqaddim tsani sama mutamayyiz. Oh. Nah, Oke. saya dapat yang di tengah-tengah di mutawasit tsani waktu itu. Oke, maka dalam penentuan level itu ada tes dong berarti. Ada. Ya? Ya, tesnya ujian tulis sama ujian lisan. Ujian lisan. Ya, jadi kalau Apa tes murni bahasa Arab begitu ya? Atau Iya, gimana? iya, bahasa Percakapan. Arab. Percakapan bahasa Arab, terus dari mulai kitabah, istima, Oke. terus kiroah. Oke, dan itu memang dilaksanakan atau dilakukan secara ini ya Mbak Indana ya, secara objektif ya, karena kan langsung sama Iya, syekhnya ya. langsung sama gurunya Oh, waktu itu. sama gurunya. Guru Oke, Markas oke. Zaid. Jadi kalau memang tes Kemenak itu ujian untuk berangkat ke Mesir, nah kalau tahdid mustawa itu untuk penentuan level di persiapan bahasa. Oh, beda tes gitu ya. Beda. Berarti maknanya sebetulnya untuk ke Mesir itu selama dia lulus seleksi Kemenak itu sebetulnya secara otomatis akan diterima sebagai calon mahasiswa Al-Azhar atau bagaimana? Iya, kalau sudah lulus tes Kemenak, jadi kan sebenarnya untuk masuk ke Mesir Oke. itu banyak sekali jalan. Teman-teman itu kalau menurut saya ya, kalau mau ke Mesir itu pertama kali yang harus dicari itu adalah riset. Oke. Cari aja, tanya aja kan. Misalnya googling gitu, apa informasinya bertanya ya. dengan Informasinya bertanya karena dengan sejumlah sumber begitu ya. Iya, jalan menuju Mesir tuh banyak sekali. Apalagi sekarang itu ada Kemenak, ada Pusiba. Kalau zaman saya dulu paling Kemenak, kalau mau beasiswa paling PBNU, Kedubes waktu itu. Jadi kalau ada pepatah banyak jalan menuju Roma, ini banyak Benar, jalan menuju untuk masuk. Mesir Iya. ya. Oke. Cuman oke. memang itu harus benar-benar memilih, jangan sampai memilih tempat yang salah gitu. Nah itu apa? Tipsnya apa? Langkah-langkah yang harus dilakukan supaya masyarakat Indonesia dan terutama adalah calon-calon mahasiswa ini Yang kan- mau ke Mesir juga betul. nih ya. Sekarang kan begini, dulu itu dalam kasus saya nih, Neng, kita itu ada yang sempat tertipu, Mbak, gitu, tertipu oleh semacam kalau kita nyebutnya dulu fasilitator ya. Sudah mengeluarkan biaya yang sangat luar biasa nih, tapi begitu kemudian pada hari hanya tidak berangkat. Nah ini apa Mbak kiat-kiatnya agar kita tepat memilih fasilitator? Iya, ada tips dan triknya gitu nggak nih? Sebenarnya itu kan oknum ya, dan oknum itu ada di mana-mana. Baik, baik, Betul, baik. Iya kan? betul. Baik, Nah, baik, baik. Caranya untuk dapat yang tepat ya bertanya sama yang sudah pengalaman gitu, yang sudah di sini itu kan pasti banyak Punya channel, kredibel, punya gitu kredibilitas, ya. ya. Dan kalau masalah mediator itu kan banyak mediator-mediator yang sudah ternama, sudah ada buktinya. Oke, baik. Jadi bukan yang asal kata orang ini loh sudah pengalaman. Jadi bukan kayak gitu, tapi lebih ke kayak yang sudah di Mesir, tanyain aja dia masuknya lewat mediator mana. Oh berarti mediator ini bisa dipercaya seperti itu. Jadi lebih ke risetnya lagi-lagi beli ke riset ya. Iya, dan ya itu tadi sih, Oke. googling, riset. Banyak informasi, Banyakin kenalan, informasi. tanya-tanya gitu ya. Apalagi zaman sekarang kayaknya Mas Isir juga sudah banyak yang ini kan selebgram gitu. Iya, betul. Sudah banyak yang ngasih tahu informasi-informasi secara gratis. Kalau Di berbicara mana-mana. soal ini, Mbak, kalau berbicara soal biaya bagaimana, Mbak? Jadi apakah kemudian
orang yang pengen seleksi di Kementerian Agama tadi kan Mbak Indana menyebutkan bahwa bergabung ke Al-Azhar melalui seleksi di Kementerian Agama. Nah, seleksi Kementerian Agama itu ada yang jalur beasiswa dan non beasiswa ya Mbak ya. Iya. Nah, yang non beasiswa ini kan otomatis dia membayar sendiri kan? Iya. Betul ya, membayar sendiri karena yang beasiswa itu kan kerjasama antara pemerintah, antara Al-Azhar dengan pemerintah Indonesia. Nah, kalau yang non beasiswa ini ada iurannya, ada bayarnya seperti apa nih Mbak? Kalau saya dulu itu lewat mediator, jadi langsung mediator itu ngasih tahu Fasilitator berapa. ya? Iya, fasilitator. Fasilitator, Kayak. Jadi kayak tiket dari mulai tiket pesawat, rumah di sini dan kayak sangu-sangu awal. Mereka yang ngasih segini gitu jumlahnya. Oke. Di luar sangu Nggak apa-apa Mbak, pribadi. disebut aja kok kayaknya kok malu-malu gitu ya kan? Itu Langsung saking nominalnya apanya aja ya, Pak, ya? Saking apanya nih itu? Saking besarnya Waktu itu ya zaman saya itu kalau nggak salah mediatornya 14 juta waktu itu. Termasuk murah. 14 juta termasuk murah karena living cost-nya selama berapa bulan? Kan Sebulan aja. Sebulan aja ya? sebulan. Karena kan terdiri dari variabel tadi, misalnya Iya. variabelnya ada visa, betul ya? Ya, Ada visa, ada tiket, ada kemudian tiket pesawat itu. tiket pesawat ya, ada kemudian living cost selama 1 bulan. Iya. Nah, Itu include semua tuh include ya? semua betul. Jadi- Jadi itu 14 juta itu ya. Iya, tapi kalau sekarang kayaknya entah masih ada nggak ya yang 14 juta kayaknya nggak Nah, ada. mungkin itu Naik di, ya. konteksnya nanti akan disesuaikan dengan kurs, tapi Iya. secara umum ya 14 itu menurut Mbak Indana memang standarnya segitulah ya Sudah Mbak ya. cukup gitu. Itu kayaknya yang paling Sesuai murah dengan kurs waktu ya, itu. ya, sesuai dengan kurs ya. Heeh. Mungkin Oke. kalau sekarang kalau teman-teman mau ke sini dan itu non beasiswa, mungkin nyiapin 20 juta itu udah cukup Sudah banget. cukup. Udah cukup banget. Dan 14 juta itu kayaknya udah sama kasur kayak gitu. Sudah kasur untuk Oh. untuk apartemen karena kan selama awal itu pasti kan Iya. Mbak Indana itu ada di apartemen Iya, ya. dan ya kalau menurut saya 20 juta itu udah cukup sih. Nanti Betah. tergantung mediator. Betah ya? 5 tahun betah ya? Entah banget di Betah Mesir. banget ya. Di Mesir Itu udah kayak apa? Indonesia Apa sebenarnya. Apa yang bikin betah iya, gitu nih? bikin betah Kalau di sini. kalau kita kan pasti kangen apa? Ada Betul. bakso ini baru berapa hari kita nih di sini Ah, baru di ya? sini. Kita pengen bakso, kita pengen mie ayam. Cuacanya juga beda gitu Cuacanya ya. beda. Ini apa yang bikin betah apa? Kalau masalah makanan ya, teman-teman nggak usah khawatir karena di sini Oh, ada semua ya? ada semua. Ada semua. Even Mau makan- bakso. mau ya kan? khusus matam bakso ada, Oh, gitu mau ya? khusus makan ayam Empek-empek ada, ada seblak ya gitu. pempek Nah, terus pempek apa ada. yang bikin? Apa karena Kalau masalah makan itu tenang apa aja. karena misalnya bi'ah ilmiahnya atau apa ini? Saya tuh justru semakin lama di Mesir, semakin merasa bersyukur karena memilih Mesir. Oh gitu. Nah, kenapa tuh? Coba. Kenapa harus? Ya karena memang semakin merasakan bahwa biah ilmiah yang ada di Mesir itu paling cocok untuk teman-teman yang memang mencari ilmu agama. Oke, jadi bi'ah karena- ilmiah itu adalah atmosfer ya, atau lingkungan keilmuan yang Iya. ada di Mesir. Vibes-nya Ini- gitu ya, betul. Pak ya. Nih, saya boleh cerita nih. Jadi di Mesir itu bayangkan keikhlasan dakatir, keikhlasan para dokter, keikhlasan para asatid ya, itu sangat luar biasa gitu. Masya Allah. Bayangkan seorang profesor aja nih gitu kan. Nah, ini Mbak Indana itu pasti tahu lah. Kami dulu ketika sepulang dari kuliah itu satu bis kota bersama dengan profesor. Masya Allah. Dan itu bergelantungan nih, kami itu bergelantungan gini ya kan, karena waktu itu dulu ini sudah ma'ruf, sudah populer banget, ada satu bis itu namanya 80 Coret. coret. Nah, 80 coret itu 80 begini, 80 angka Arab, terus ada coretnya. Coretnya. Nah, itu angkutan favorit mahasiswa nih. Ya biasanya konsentrasi mahasiswa kita dulu ada Dari di Asyir. Hayul Asyir, distrik 10, distrik 6, distrik 7, 8. Nah, itu favorit dah gitu kan. Nah, salah satu transportasi itu ada yang namanya 80 coret nih. Nah, 80 coret itu, nah begitu pulang, kita sering pulang dari kuliah, bayangkan saja Ning juga merasakan, Iya, iya. itu adalah suhu yang sangat panas ya. Panas, Itu Pak. kita bareng dengan profesor, Bisa. guru besar nih, gitu. Guru besar itu ikut pegangan satu bis. Sementara kami terkadang sesekali bergelantungan. Nah, itu bayangkan. Iya. Seperti itu ya. Iya. Tapi mau bagaimanapun di semua tempat itu kita emang harus nyari lingkungan yang paling Paling ya. Klop ya? klop sama diri kita, karena kayak di Mesir pun ya kan banyak, mungkin teman-teman juga udah tahu kalau di Mesir itu
ada yang jadi bisnismen atau apa gitu, Betul, ada juga betul. yang jadi Betul. ada juga yang jadi organisatoris. Tapi menurut saya mau bagaimanapun alangkah yang dituju itu tetap fokusnya untuk menyelesaikan kuliah Pada misalnya tujuan gitu. itu ya. Ya, tujuan awalnya Tujuan untuk kesini awal. itu apa Nah, gitu. kalau Neng sendiri, kalau Mbak Zulfa mau. sendiri gimana? Setiap hari kuliah atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan ini kan setiap hari. Kalau kita dulu ya sesekali kuliah gitu kan, Iya. seminggu berapa kali. Kalau Neng Ya salah satu fakta uniknya Al Azhar itu kan karena memang dia tidak mewajibkan kuliah. kuliah Dan itu juga karena ada alasan-alasan tersendiri kan, misal memang Azhar sendiri lokal gedungnya terbatas iya, begitu ya. selain memang tempatnya terbatas dengan muridnya yang sangat banyak seluruh dunia dan tempat yang terbatas, jadi kalau diwajibkan itu tempatnya tidak muat. Oke. Selain itu juga karena memang ada kegiatan-kegiatan di luar kampus yang juga penting gitu. Jadi Oh, contohnya apa tuh? talaki misal. Talaki. Talaki. Oh, jadi Neng juga sering ikut talaki itu ya? Iya, Mbak iya Indana sering pasti talaki sih kayaknya ya. Tapi walaupun nggak sering-sering banget. Oke, tapi memang Sesuai jadwal. saya dengar ada semacam transformasi yang sangat luar biasa. Tahun 2001 itu saya sampai itu belum ada fenomena talaki. Jadi talaki itu nih, Iya, boleh dijelaskan ya mungkin betul. talaki itu. Sahabat MUI TV yang disebut talaki itu adalah berguru langsung dengan syekh. Jadi sistemnya kayak pengajian gitu. Dan ini mereka syekh-syekhnya ini memang adalah tokoh-tokoh yang kredibel, yang mereka spesialis di bidang keilmuan masing-masing. Nah, ini ada di masjid-masjid begitu ya. Iya. Jadi kebanyakan talakinya di mana? Di Jami' ada Al-Azhar? ada di Jami Azhar, Masjid Azhar pun Masjid Azhar ada. Sekarang tuh banyak Madiafah buka juga Oh, oke. gitu. Madiafah itu apa? Bisa Madiafah. dijelasin? Ya ke- tempat ini, tempat talaki. tempat talaki. ngisi, iya. Oke. Dan Gitu. Dan itu biasanya memang waktunya tuh bertabrakan sama waktu kuliah. Dan nah, cara akhirnya- membaginya gimana itu? akhirnya kembali ke diri sendiri. diri masing-masing. Kayak dia mau fokus di Oke, mana gitu. fokus di mana Fokus ya. dan fokus kuliah pun bagus, fokus talaki pun bagus, gabungin dua-duanya juga bagus. Juga Dan bagus ya. kalau menurut saya sih yang penting di Mesir itu nggak yang tiduran doang di rumah gitu. Nah, ini Ada sesuatu penting. yang memang Gitu ya. dicapai gitu. Ini penting ini ya kan? Daripada kita mendebatkan lebih baik talaki atau lebih baik kuliah, lebih baik Betul. ya udah tergantung balik ke diri Nah, ini masing-masing. penting. gitu. Jadi sebetulnya bahwa fakta bahwa Al-Azhar itu adalah manarul ilmi atau mercusuar ilmu, tetapi bagaimanapun belajar dimanapun itu adalah tergantung pada niat pertama, terus kedua adalah komitmen. Nah, yang dua hal ini tentu sangat penting ya, sangat berdampak terhadap kesuksesan belajar seseorang. Jadi begitu ya, Mbak Indana Zulfa. Tentu terkait dengan ada satu hal yang cukup menggelitik ya. Tadi Mbak Indana Zulfa sampaikan bahwa perlunya komitmen, perlunya keseriusan dan banyaknya Motivasi fokus diri. ya, banyaknya fokus mahasiswa di sini. Nah, kira-kira fokus isu-isu Palestina di kalangan masisir istilahnya ya, masih masisir istilahnya, Istilahnya masih masisir. mahasiswa Masih Indonesia Indonesia. Mesir. Indonesia Jadi di kita Mesir. biasanya nyebutnya itu adalah mahasiswa Indonesia Mesir atau disingkat dengan masisir. Nah, sejauh ini atensi atau sensitivitas isu Palestina itu mampu menggerakkan aktivisme mahasiswa Indonesia di Mesir nggak sih? Ya, sangat kalau apalagi ya Palestina itu benar-benar di sampingnya Mesir. Oke. Iya, iya, Jadi kita tahu. memang Di perbatasan ya, di perbatasan ya. Rafah itu kan memang perbatasan Baik, Palestina baik. dan Mesir. Jadi memang teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ini juga sangat peka sama isu itu gitu. Dan banyak kegiatan-kegiatan kita Oke. itu yang Apa aja Mbak misalnya? Iya, Ada bisa kegiatan-kegiatannya? diceritain lagi. jadi kayak kegiatan-kegiatan semisal ada seminar itu nanti kita Donasi. iya ada donasi Palestina, terus nanti ada juga kita ngibarin bendera Palestina kayak gitu. Oke, itu di mana itu? Biasanya dan di mana? dan sekarang juga banyak sekali seminar-seminar Palestina yang diadakan sama mahasiswa masisir gitu yang di oke, sini oke. meskipun itu online ya, ada juga yang offline sebenarnya. Oke. Cuman karena kemarin itu 2 bulan kemarin kan kita ujian ya tawakuf, Oke. jadi kegiatan memang semua dihentikan kecuali ujian gitu. Oke. Nah, Mesir sendiri sekarang kan posisinya bingung ya, karena kalau misalnya mau masukin orang Palestina untuk berlindung di Mesir juga Azhar itu memfatwakan kalau
jangan gitu. Jadi kalau kemarin itu Syekh Usamah sendiri itu mengatakan kalau Mesir itu juga bingung gitu. Kalau kita tuh mau menolong Palestina pun bingung karena kalau mereka mau ditaruh di sini, Syekh Usama itu penasehat presiden Grand Sheikh ya, Sisi. penasihat presiden. Sisi. Iya. Nah, itu jadi begitu ya. Jadi ada semacam pertimbangan-pertimbangan Iya, jadi karena nasional gitu ya, Iya. terkait dengan Mesir dan Untuk Palestina. memasukkan warga Betul. Palestina ke Oke. Mesir Tapi gitu. yang penting di sini adalah bahwa isu Palestina itu memiliki sensitivitas sendiri di kalangan mahasiswa ya Mbak Ning. Iya, Ning, iya, siapa, iya. Ning Indana. Karena kalau kita lihat kan secara fenomena global itu mahasiswa asing di kampus-kampus luar negeri itu kan luar biasa itu ya betul, Ning ya. betul, Kita betul. saksikan misalnya nih Demo-demo itu di mana-mana betul, gitu ya, ada Pak ya. demo terus kemudian bahkan ketika di disnatalis mereka, di wisuda mereka itu Mengibarkan bendera Palestina terus, sebagai bentuk. berarti artinya bahwa ini juga menjadi semacam atensi ya di Iya, kalangan atensi. sisi ya. atensi. Tadi belum selesai Yang mana yang belum selesai? Nah, alasan kenapa saya kira selesai, jadi kita potong ya tadi. Gimana? Iya, kita udah Alasannya apa? alasan warga Palestina tidak boleh masuk ke Mesir itu kan karena posisinya di sini adalah Palestina adalah negara yang sedang diincar kemerdekaannya. Oke. Berbeda dengan kayak misal ada Sudan nih, Sudan sedang perang. Kalau Sudan itu kan perangnya antar orang Sudan sama orang Sudan, perang antar internal. Jadi harap ahliyah ya istilahnya. iya, ya. jadi banyak perang- memang pengungsi dari Sudan yang ke Mesir dan boleh. Tapi kalau Palestina di sini posisinya negaranya sedang terancam. Jadi, Wilayahnya yang ingin direbut iya, begitu ya. Kalau mereka diungsikan ke Mesir semua, Jadi siapa belum nanti tentu akan mempertahankan, gitu. ketika dia balik masih ada negaranya gitu. Iya, betul. Dan Jadi itu akhirnya kosong gitu ya iya, untuk jadi negaranya. Azhar memfatwakan bahwa ya sebaiknya tidak usah ke Mesir gitu. Oke. Memang lebih baik mereka berjuang untuk Oke, negaranya. nih. Jadi Mbak Indana, jadi kita sebetulnya adalah kembali lagi ya Mbak Indana bahwa atensi yang sangat luar biasa itu juga muncul dari kalangan mahasiswa ya Mbak ya. Kayak boykot itu Boykot juga ramai ya? sudah ramai, cukup. ramai sekali. Iya. Kalau boykot terus kemudian donasi juga ya sampai Donasi donasi. juga, iya. Jadi dikumpulkan terus kemudian diserahkan ke Iya, diserahkan ke Grand Sheikh langsung Grand Sheikh, kemarin Oh, PPMI. langsung ke Grand Sheikh. Iya. PPMI. Semua donasi dijadikan satu sama PPMI, kemudian PPMI yang langsung bertemu sama Grand Sheikh waktu itu. Baik, mungkin secara umum apa yang Ning Indana tadi sampaikan, insya Allah bermanfaat dan tentu ada yang mau ditanyakan lagi kepada Mbak Indana, mumpung di sini loh Ning. Ya kan? Nah, mumpung di sini. Atau mungkin lah mau lanjut S2 di sini. Kan di sini juga ada kayaknya. Ada, fakultas. jadi di sini itu, oh ya Ning, jadi di sini itu bukan hanya agama aja ya. Iya. Jadi Universitas Al-Azhar itu bukan agama aja. Ada kuliah apa? Ada fakultas kedokteran, fakultas agraria. Agraria, betul. Aduh, betul. takut salah juga. Ada psikologi gitu ya. Oke. Psikologi ada. Ada psikologi. Baik, cukup sekian di sini dan tentu ini ada banyak hal yang belum terserap ya, belum banyak hal yang kita bahas dalam hal ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi sahabat MUI TV dan kita akan lanjut, kita akan teruskan trip-trip kita selama di Kairo. Nantikan selalu MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Terima kasih sahabat MUI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.